Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Video ini adalah video pamungkas dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Madinah Charter yang diterbitkan pada tahun 622 Masehi merupakan suatu naskah pengakuan toleransi antar umat beragama dan simbol persatuan bangsa-bangsa di Madinah. Konstitusi tertulis yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW ini berisikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Piagam Madinah terbit jauh sebelum lahirnya naskah Bill of Rights dan Habeas Corpus Act. Bahkan, piagam ini lebih tua daripada Magna Carta, yang dianggap Barat sebagai tonggak sejarah hak asasi manusia di dunia. Apa saja yang diatur di dalam Piagam Madinah? Terdapat beberapa hak yang diatur di dalam piagam ini. Ada hak pengakuan hidup, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak keadilan, hak perlindungan hukum, hak perlindungan dari kezaliman penguasa, hak perlindungan dari penyiksaan, hak kerjasama dalam kehidupan sosial, hak minoritas, hak kebebasan berpikir dan berbicara, dan hak ekonomi. Kemudian, adakah bukti sejarah yang menuliskan tentang eksistensi dari Piagam Madinah? Ibnu Ishaq menulis tentang keberadaan Piagam Madinah dalam kitabnya Sirah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juz 2 halaman 119-123, sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Hisham. Kemudian Piagam Madinah disebut sebagai seperangkat norma tertulis yang dibagi menjadi pasal-pasal. Ini menurut Wensich dalam bukunya Muhammad and the Jordan de Medina. Kemudian Montgomery Watt juga menulis di dalam bukunya Muhammad at Medina yang menyatakan bahwa ada Piagam Madinah di kota Madinah sebagai konstitusi tertulis untuk negara Madinah. Piagam Madinah sendiri terdiri dari satu bagian mukaddimah atau pembukaan dan 10 bab. Nah, ada beberapa penegasan di dalam Piagam Madinah ini. Penegasan yang akan coba diuraikan dalam video singkat ini. Uraian-uraian yang meliputi pembukaan piagam hingga isi piagam serta penutupnya. 1 sampai bab 10. Diharapkan sahabat semua sudah membaca isi Piagam Madinah agar dapat memahami arah pembahasan yang akan kita kaji berikut ini. Yang pertama, penegasan terhadap mukadimah. Piagam tertulis ini diadakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Quraisy, kaum Yathrib, dan orang-orang yang mengikuti dan berjuang bersama mereka. Nabi menggagas dan menandatangani sebagai pemimpin yang mereka akui bersama. Ini berarti ada persetujuan, ada konsensus bersama antara Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Kemudian menonjolkan nama pemimpin pada mukadimah ini, yakni Nabi Muhammad SAW dan nama rakyat yang membuat perjanjian ini. Selanjutnya, penamaan istilah-istilah orang-orang yang percaya dan memeluk agama Islam, mukminin dan muslimin, hanyalah memiliki arti yang satu, tidak ada perbedaan. Mukadimah ini mengandung pula maksud proklamasi bagi berdirinya negara Madinah yang kemudian menjadi negara Islam. Yang kedua, penegasan terhadap bab 1. Istilah ummah adalah istilah baru dalam politik yang menunjukkan adanya warga dari negara yang baru didirikan. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat bagi istilah itu. Oleh karenanya, istilah bangsa dan negara digunakan sebagai translasi. Istilah bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya
itu bermakna bahwa adanya suatu bangsa yang berdaulat penuh, yang bebas dari segala pengaruh dan kekuasaan yang datang dari luar. Yang ketiga, penegasan terhadap bab 2. Mengakui segala hak yang sudah dimiliki rakyat semenjak dari semula, termasuk juga kebiasaan yang baik, yang tidak bertentangan dengan prik manusia. Ada kebiasaan yang baik disebut dalam pasal-pasal ini, yaitu mengganti hukuman kisos atas kejahatan pembunuhan dengan diat berdasarkan keikhlasan dan persetujuan dari keluarga korban. Kemudian segala nama suku yang disebutkan setiap pasal harus dibaca segenap manusia. Ini menyebutkan nama-nama suku selain bermakna sejarah juga bermakna politis, untuk meyakinkan tiap-tiap orang di dalam suku yang bersangkutan. Hal ini serupa dengan penyebutan tiap-tiap provinsi, tiap-tiap pulau, dan tiap-tiap negara bagian. Khusus mengenai kebiasaan membayar uang tebusan terhadap segala kejahatan mengenai darah, baik pembunuhan, penikaman, dan sebagainya, secara positif menetapkan kebiasaan membayar uang tebusan, tetapi secara negatif melarang dilakukannya pembalasan dendam terhadap orang yang telah bersalah membuat kejahatan itu. Mengakui hak membayar uang tebusan atas segala pembunuhan, penikaman, dan lainnya yang menyelamatkan jiwa-jiwa manusia dari nafsu pembalasan dendam berarti mengakui adanya hak hidup bagi setiap manusia. Hak tunggal yang dimuat dalam 9 pasal tersebut adalah semata-mata menyoal hak hidup, yakni hak pokok yang menjadi inti dari segala hak lainnya. Kemudian yang keempat, penegasan terhadap bab 3. Pasal-pasal di dalam bab 3 ini khusus ditujukan untuk warga negara yang beragama Islam, sekedar menunjukkan tugas-tugas istimewa yang harus mereka pikul sebagai pendukung cita-cita yang dibawa oleh Islam. Dengan demikian harus diartikan penggemblengan dan pembentukan kader-kader bagi ideologi negara. Tidak ada hak-hak khusus bagi umat Islam di sini. Pasal 13 ayat 2 memberikan bukti perlunya pembentukan kader, yaitu latihan terpadu, bersatu menghadapi segala bentuk kejahatan, walaupun harus menghadapi anak kandung sendiri. Maknanya adalah kebenaran harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Yang kelima, penegasan terhadap bab keempat. Pasal 17 menegaskan tidak boleh bertindak sendiri, main hakim sendiri. Pasal 18 menyatakan bahwa setiap serangan harus diartikan tantangan terhadap seluruhnya. Pasal 19 menegaskan bahwa pembelaan atau serangan itu harus dilakukan bersama-sama, tanpa melihat agama, suku, ataupun kabinet. Kemudian pasal 17, 18, dan 19 tersebut, termasuk juga pasal 23, mengandung penegasan bahwa semua tindakan harus dikembalikan kepada pemerintah, yang dalam piagam disebutkan dengan frase, kepada Allah dan hamba. Pasal 20 dan pasal 22 menetapkan larangan terhadap segala hubungan dengan musuh, apapun bentuknya. Kondisi ini menunjukkan adanya sifat negara dalam bahaya, menurut konsep hukum modern sekarang. Kemudian yang keenam, penegasan terhadap bab 5. Di dalam bab 5, pada pasal 25 ayat 1 menegaskan bahwa segala golongan itu merupakan satu dengan umat Islam sebagai warga atau bangsa negara atau ummah. Pasal 34 dan pasal 35 menetapkan persamaan terhadap semua orang yang menjadi warga negara, baik sekutu maupun pegawai dan pembela. Yang ketujuh, penegasan terhadap bab ke-6, bab tugas warga negara. Pada pasal 36 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan untuk bertindak keluar. Kemudian tugas keuangan terhadap negara seperti pajak, cukai, dan lainnya ditegaskan dalam pasal 37 ayat 1, 38, dan pasal 34. Tugas pertahanan negara disebutkan dalam pasal 37 ayat 2. Demikian pula ada di dalam pasal 19, pasal 39, dan pasal 40. Yang kedelapan, penegasan terhadap bab ke-7, bab melindungi negara. Bab ini mengatur perlindungan baik terhadap negara, tetangga, negara atau perorangan, maupun terhadap keluarga. Menegaskan istilah kota Yatsrib, ibu kota negara, adalah karena sifat negara itu pada mulanya negara kota, dan di kemudian hari Yatsrib menjadi ibu kota negara dari negara Islam. Yang kesembilan, penegasan terhadap bab 8, bab pimpinan negara. Ini merupakan kunci terpenting dari kekuasaan negara, karena menyinggung persoalan kepemimpinan di dalam negara.
Pasal 42 menegaskan bahwa kekuasaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yakni menyelesaikan segala peristiwa kenegaraan dan negara persengketaan. Ditambah dengan pasal 17-19, pasal 21, pasal 23, dan pasal 36 mengenai gambaran lengkap kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, pasal 44 menghendaki adanya sanksi terhadap segala penyelewengan yang mengkhianati atau melanggar konstitusi. Dan yang ke-10, penegasan terhadap bab ke-9, bab politik perdamaian. Bab ini menegaskan haluan negara yang harus diwujudkan dalam politik luar negeri, yaitu politik perdamaian. Haluan itu harus ditetapkan oleh pemerintah setiap kali saat berhadapan dengan negara-negara lain. Yang ke-11 terakhir, penegasan terhadap bab 9, yakni bab penutup. Penutup didedikasikan kepada permohonan dan restu kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan negara di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada ayat 1 diakui bahwa setiap orang berusaha dan mengakui adanya hak asasi manusia yang disebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10. Pada ayat 2 dan ayat 6 berisi jaminan keamanan bagi warga negara yang jujur. Pasal 47 pada ayat 3-nya dinyatakan larangan penyalahgunaan piagam ini untuk melindungi orang yang bersalah. Dan pada ayat keempat dan kelima, pasal ini berisi jaminan keamanan keluar masuk perbatasan negara bagi warga negara yang baik. Dan pada ayat 7 didedikasikan sebagai doa untuk pemimpin negara. Baik, sudah selesai pembahasan atau pengembangan dari Piagam Madinah. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini. Yang pertama, Piagam Madinah diterbitkan pada tahun 622 Masehi merupakan suatu naskah pengakuan toleransi antar umat beragama dan simbol persatuan bangsa-bangsa di Madinah. Tidak melihat suku, kabilah ataupun agamanya. Ketika negara Madinah diserang, semua harus bergerak membela negara. Yang kedua, terdapat beberapa hak yang diatur oleh Piagam Madinah, yaitu hak pengakuan hidup, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak keadilan, hak perlindungan hukum, hak perlindungan dari kezaliman penguasa, hak perlindungan dari penyiksaan, hak kerjasama dalam kehidupan sosial, hak minoritas, hak kebebasan berpikir dan berbicara, dan ekonomi. Dan yang ketiga, Piagam Madinah sendiri terdiri dari 1 bagian mukaddimah dan 10 bab yang menjadi inti piagam. Inilah yang dapat disampaikan dalam kesempatan pamungkas ini sebagai bentuk pengayaan untuk mempelajari mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Untuk lebih lengkap, silahkan sahabat mendownload Piagam Madinah dan dipelajari lebih jauh, lebih dalam isi dari Piagam Madinah tersebut. Baik, itu saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Atas keterbatasannya, selama penyampaian sejak video pertama sampai video terakhir ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain dan pada video yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.